Halo Sagittarius, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bisa bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan keadaan kalian. Pembacaan ini juga bisa bersifat vice versa, bisa ini ceritanya dari kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan. Dan kalau kalian paham dengan pembacaan ini, mungkin ini energi kalian ya, sebagian dari zodiak Sagittarius. Tapi kalau kalian tidak paham dengan pembacaan ini, ya mungkin ini bukan energi kalian dan ini bukan pembacaan untuk kalian. Ya, karena pembacaan ini general ya, jadi bisa banyak energi yang akan terbaca dalam kartu ini. Mungkin sebagian dari Sagittarius itu ada yang resonate dan ada yang tidak, ya nggak usah dipaksakan ya. Oke, pembacaan kali ini aku ingin mengambil tema tentang bagaimana keadaan hubungan kamu dengan si dia ya. Dan aku akan mengambil dua kartu di terakhir sebagai pesan pesan untuk kamu dan hubungan kamu ya. Untuk pesannya bisa, kalau misalkan kalian ingin mengambil pesannya untuk kalian lakukan sebuah tindakan ya silakan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini hanya sebuah pembacaan tarot ya. Jadi aku tidak memaksakan atas pesan itu. Di sini aku hanya membacakan tarot yang terbuka. Jadi santai aja ya. Oke. Aku lihat di sini akan ada orang yang datang kepada kamu untuk memberikan ya mungkin suatu hubungan ke kamu gitu ya. Orangnya di sini cukup percaya diri, orang yang pekerja keras ya. Terus mungkin juga di sini seorang pebisnis atau wirausaha ya, punya usaha gitu. Kalau misalkan di sini dia bukan wirausaha gitu ya, bukan pemilik bisnis gitu, dia orang yang cukup giat dalam bekerja gitu ya. Dia juga orangnya pede, orang yang cukup cerdas dan kreatif di sini. Hanya saja orang ini terlalu arogan atau angkuh atau ini terlalu percaya diri ya, terlalu pede ya. Aku lihat di sini. Dan di sini juga ada energi bahwa ada ada ketidaksetiaan dari orang ini ya, orang ini, dan dia juga memiliki sifat yang sulit untuk dipercaya kayak gitu. Dia pintar memanipulasi keadaan ya, dia pintar memanipulasi keadaan. Terus orangnya apa ya, terlalu apa sih namanya tuh, banyak terlalu memakai topeng gitu. Dia pintar mengendalikan situasi seperti itu ya, dalam keadaan apapun ya. Di sini ada sesuatu yang bisa dia kendalikan keadaannya kayak gitu. Misalnya gini, eh aku rasa kalian mungkin di sini LDR ya. Mungkin di sini kalian LDR atau intinya kalian itu kalau secara fisik itu berjauhan. Ya itu tempat tinggal ya. Dan itu jauh, eh, dia berasal dari orang yang jauh ya. Mungkin di sini dia memiliki luka ya, luka yang entah ini luka batin dia dari masa lalu dia, atau mungkin ini luka batin dia terhadap kamu ya. Intinya dia masih memiliki luka dalam diri dia. Nah, dia ini juga mungkin ada yang sudah menikah mungkin ya, atau mungkin kalian sudah menikah, atau
ya intinya di antara kalian hubungan ini ada yang sudah menikah gitu ya. Nah, dia di sini pintar sekali untuk mm, apa tuh, merayu kayak gitu ya, pintar sekali merayu kayak gitu. Intinya bermulut manis kayak gitu, karena di sini dia ingin memberikan suatu kesetiaan ya, ingin menunjukkan suatu kesetiaan ke kamu, ingin memberikan apa tuh, memberikan kenyamanan atau menunjukkan bahwa dia menyayangi kamu, peduli ke kamu kayak gitu ya. Atau mungkin ini adalah cerita dia masa lalu dia gitu ya. Ini cerita masa lalu dia dan ini yang terjadi sekarang kayak gitu. Yang karena aku ngerasa ini kayak energi masa lalu dia, entah itu sakit hati, entah dia orang yang manipulatif itu aku rasa di kehidupan masa lalu dia. Ya, entah dianya yang dulunya manipulatif ya. Kemudian di sini juga aku rasa sekarang dia itu orang yang sudah berubah ya. Di sini dia mulai memberikan kamu kayak kepercayaan ya. Dia dia kayak memberikan kamu petunjuk bahwa dia mampu untuk kamu berikan suatu kepercayaan gitu. Intinya iya, dia pede gitu. Dia pede dengan dia datangnya dia ke kamu dengan pede untuk menawarkan suatu hubungan ke kamu. Ya, dengan berani dia memberikan hatinya ke kamu kayak gitu. Dia akan melakukan dengan berbagai macam trik ya. Intinya bukan trik yang cukup jahat, no, bukan. Intinya dia di sini ingin memberikan suatu tawaran ke kamu kayak gitu ya. Oke. Mungkin orang ini dulunya itu ya itu tadi sering memanipulasi sesuatu ya. Oke, ceritanya itu masih agak rancu sih menurut aku. Temun ya, juga mungkin orangnya eh ya bermuka dua atau intinya suka memanipulasi entah itu omongan, entah itu situasi gitu dari kartu ini. Atau mungkin sampai sekarang pun dia masih seperti itu, suka memanipulasi keadaan. Ya. Ini aku akan ambil lagi kartunya. Cukup sulit. Page of Pentacle. Oke. Oke, nanti dua ini akan aku jadikan sebagai pesan untuk kamu ya. Ya, mungkin orangnya di sini cukup boros ya. Orangnya suka dengan kemewahan. Ya, jadi di sini dia orang yang cukup boros dan apa ya? Ya intinya dia akan datang pada orang-orang tertentu saja gitu. Kalau misalkan gini, orang ini kan ingin selalu hidupnya terlihat mewah. Jadi dia akan mendatangi seseorang yang menurut dia secara finansial orang ini tuh cukup mapan ya. Cukup bisa membantu juga dia atau menurut dia bisa menutupi perekonomian dia gitu. Ya, untuk bisa ya intinya dia ingin dibantu oleh pasangannya ya nanti kelak dia bisa uh, dibantu oleh pasangannya untuk uh, memenuhi ekonomi dia kayak gitu, karena di sini orangnya itu cukup boros dan bermewah-mewah diri kayak gitu, dan orangnya cukup ya cukup apa ya, banyak apa ya, ya namanya orang yang suka kemewahan ya, yang suka boros. Padahal kalau dilihat dari realnya, ya dia nggak bukan orang yang berduit gitu, bukan orang yang banyak uang gitu.
Jadi ya banyak hal-hal yang membuat dia akan merasa rugi ya. Entah itu nanti dia sampai berhutang kepada orang lain. Nah, itu maksud aku ya. Maksudnya rugi seperti itu karena dia mengikuti ego dia ingin terlihat wah di depan orang kayak gitu. Oke. Dan mungkin orang yang sedang kalian fokuskan ini atau yang kalian tuju ini adalah orang yang kalau misalkan kalian sedang terkoneksi atau misalnya sedang berdekatan atau sedang berkomunikasi gitu, selalu ada cekcok gitu ya, selalu intinya ada pertengkaran. Mau itu eh, apa suatu cekcok yang besar ataupun kecil, intinya akan ada selalu cekcok aja gitu, selalu ada yang dibahas dan emosinya mencuat kayak gitu ya. Ya, aku rasa dia ini orang akan segera datang ya ke kamu. Orang yang segera datang ke kamu, mungkin dia akan menawarkan suatu hubungan karena dia melihat kamu di sini orang yang cukup mapan untuk bisa dia singgahi, untuk eh apa ya? Menurut dia cocoklah untuk bisa membantu dia secara ekonomi kayak gitu. Intinya dia bisa bergantung ke kamu bisa dijadikan tempat naungan dia kalau secara finansial kayak gitu. Dia melihat kamu di sini sudah mapan, sudah sukses, sudah eh, aman secara ekonomi kayak gitu. Oke, untuk pesannya di sini ada Emperor dan Seven of Cups tapi terbalik ya. Oke, di sini kamu harus yakinkan pada diri kamu, kamu harus tegaskan pada diri kamu harus apa ya? Hmm, punya prinsip ya, harus punya prinsip ya. Kalau misalkan setelah kamu melihat dari gerak-geriknya, dari cara dia menyikapi kamu, atau dari cara dia mendekati kamu merasa bahwa ini orang kok kayaknya selalu bertanya tentang uang, tentang finansial, tentang karir kamu. Intinya yang menjuru kepada kestabilan finansial, ya, kamu harus punya prinsip ya, bahwa kamu juga harus punya ketegasan ke dia bahwa ya kamu itu ya harus membuat dirimu sendiri berjuang dulu gitu. Jangan malah numpang hidup ke Sagittarius kayak gitu ya. Kamu harus berjuang atas hidupmu gitu. Jangan kamu hanya mendekati Sagittarius itu cuman untuk numpang secara finansial atau bahkan sampai eh apa tuh yang membiayai hidup itu Sagittarius kayak gitu ya. Hati-hati karena Sagittarius ini orang yang cukup apa ya, kalau secara karir itu sebenarnya variatif ya orangnya. Intinya kamu di sini giat bekerja gitu ya, punya energi setiap apa untuk mencari uang gitu, memiliki ya energi yang cukup banyak dan orangnya juga kreatif kan, orangnya kreatif. Jadi eh, kalau secara karir tuh ya seimbang, bagus kayak gitu ya, bagus dan finansialnya juga cukup eh, mumpuni kayak gitu. Nah, jadi kamu di sini harus tegas pada dirimu, tegas pada dia, hati-hati, jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh dia. Itu ya untuk kamu pesannya dan untuk dia memang punya tekad yang kuat, punya keinginan yang kuat untuk mendekati kamu gimana pun caranya ya. Semua itu sudah tertanam di benak dia. Dia harus bisa mendapatkan kamu. Itu karena dia merasa kamu di sini cukup apa ya, perfect secara finansial dan karir. Ya, dia tidak mau memiliki hubungan dengan orang-orang yang hanya menjadi tanggungan dia, tapi dia justru ingin memiliki seseorang yang bisa membantu dia juga secara ekonomi gitu. Oke, kalau misalnya prinsip dia adalah
kalian bekerja untuk kehidupan sama-sama ke depannya, it's okay ya, berarti dia ada kemauan untuk bekerja juga. Tapi kalau ternyata dia hanya numpang hidup ke kamu, hati-hati ya, karena Sagittarius nih orangnya kan energik ya, orangnya juga tidak pedulian, orangnya cuek. Jadi jangan sampai kamu yang dimanfaatkan oleh orang ini, ya, karena keinginan dia kuat. Kamu harus tahu jelas dulu eh, ketika dia datang mendekati kamu. Ya, kamu harus tahu niat apa yang dia miliki terhadap kamu. Itu jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh dia. Oke, gitu dulu ya pembacaan aku untuk kalian zodiak Sagittarius. Mudah-mudahan ini resonate untuk zodiak deh yang terpaut dalam pembacaan ini atau mungkin orang yang kamu fokuskan ini ya zodiaknya. Di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, kemudian ada Libra, Aquarius, dan Gemini, ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, aku rasa ada semua ya di sini. Bentar. Ada ones nggak di sini? Oh, tidak ada. Oh, jadi 9 zodiak aja ya. Aku rasa 9 zodiak aja deh. Ya, energi api di sini tidak ada ya. Ya, oke. Tapi untuk energinya yang paling kuat di sini ternyata ada energi api ya. Ada Emperor, ada Aries ya. Mungkin ini pembacaan antar Sagittarius dengan Aries. Oke, mungkin juga dengan si Pisces. Kemudian, oh, bisa juga dengan Leo. Oke, dengan Aquarius juga. Ya, hati-hati Sagittarius, kamu nanti di sini ada yang ingin memanfaatkan kamu saja. Ya, perhatikan orang ini siapa yang hanya ingin bergantung pada hidupmu secara finansial. Ya, perhatikan kembali siapa orang yang mendekati kamu. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini resonate untuk kalian Sagittarius. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Mungkin ini energi bukan untuk kalian dan pembacaan ini bukan untuk kalian ya. Mungkin nanti di pembacaan aku berikutnya itu energi kalian yang akan terbaca olehku. Salam sehat untuk kalian semua zodiak Sagittarius dan bye bye.